なあベック、そろそろ取りに行こうか。ワンピース。 Yo nakama, kali ini Soul Comic akan membacakan spoiler One Piece chapter 1160. Kita langsung saja bacakan beberapa poin spoiler dan kita bahas bareng di sini. One Piece chapter 1160 berjudul Incident God Valley. Chapter dimulai dari akhir chapter sebelumnya. Pembawa acara membawa 8-9 anggota dari klan Devi ke atas panggung, termasuk Teach dan ibunya. Ibu Teach sangat mirip dengan Robin, cuman dia belum keramas, jadi rambutnya masih acak-acakan. Habis garuk kedombe, terlihat juga dua pria dari klan Devi, berbadan sangat besar. Nah, menarik ya. Dari poin ini kita tahu bahwa klan Devi itu lebih dari dua, lebih dari Teach dan juga ibunya ya. Berarti ada beberapa dari klan Devi yang lainnya, dikatakan 8 atau sampai 9 ya. Nah, yang menarik dari poin ini adalah visual dari ibunya Teach atau istri dari Rox Disebek ya. Dimana kita kan dikasih gambaran ya bahwa ibunya Teach itu kan sangat tua, yaitu gambaran pas udah tua ya kan. Tapi di insiden God Valley ini ternyata sosok ibu dari Teach itu mirip kayak Robin atau mirip kayak Olvia ya, ibunya Robin ya. Secara muka mirip sama Robin, tetapi kalau rambutnya itu karena acak-acakannya dia jadi kayak masih messy hair kayak gitu ya. Tapi memang cantik ya. Ya secara Rox Disebek nggak mungkin dong seleranya yang nggak cantik ya kan. Nah, ada hal yang menarik juga dari poin yang tadi. Ayo kita bacain lagi. Terlihat juga dua pria dari klan Devi berbadan sangat besar. Nah, pertanyaannya, apakah dalam insiden God Valley itu para klan Devi ini semuanya berhasil dilenyapkan? Apakah Marshal Ditis menjadi satu-satunya survival ya yang selamat dari insiden God Valley ini dari klan Devi? Yang menarik adalah kalau klan Devi ini sangat ditakuti, otomatis klan Devi ini memiliki kekuatan dong. Apalagi kita tahu bahwa ras dari Teach itu kan Buccaneer ya. Nah, tetapi ini masih jadi pertanyaan juga ya. Apakah semua klan Devi ini itu ras Buccaneer atau hanya garis keturunan Sebek saja yang ras Buccaneer? Nah, kita masih belum terkonfirmasi. Kalau ternyata 8-9 klan Devi yang ada di God Valley dan dua di antaranya itu berbadan besar dan dia adalah ras Buccaneer, harusnya kan klan Devi di God Valley ini bisa ngasih perlawanan tuh ya. Gak mungkin ujuk-ujuk bisa langsung jadi budak. Ya minimal berontak dikit kan bisa ya. Seharusnya kalau memang klan Devi itu sekuat itu. Karena klan Devi ini menjadi ras yang ingin ingin dimusnahkan, dihilangkan dari sejarah. Kalau Buccaneer masih ada toleransi, kayak kita harus ingat ya perkataan dari Saturn ya. Sanjay Garcia Saturn pernah mengatakan bahwa takdir ras Buccaneer ada dua, mati atau menjadi budak. Nah, masih menjadi toleransi, menjadi budak, masih dibiarkan hidup seperti bapaknya Kuma dan juga Kuma itu sendiri. Tapi untuk klan Devi itu murni harus dilenyapkan dari sejarah, harus dibumi hanguskan ya, harus benar-benar dihabisi tanpa sisa. Makanya ketika di episode terbaru, ketika Katrina Devon mengatakan kepada Sanjay Saturn itu ya, dia kan terkejut. Ternyata klan Devi itu masih ada keturunannya, yaitu Marshal the Beach. Ini sangat-sangat menarik banget ya. Ditunggu apakah pertarungan di God Valley ini akan berjalan sangat seru ya. Masih menjadi pertanyaan, apa alasan Roger dan Guard harus menghentikan Sebek? Apakah itu hanya berita hoax atau framing dari pemerintah dunia? Mari kita tunggu ya. Kita lanjut lagi ke poin selanjutnya. Para Tenryubito di penonton murka melemparkan pisau dan kapak ke arah budak klan Devi sambil berkata bahwa klan Devi adalah garis keturunan terkutuk. Salah satu Tenryubito bahkan berkata, kalian adalah ras Buccaneer kan? Namun tidak ada yang berani menyahut. Nah, di momen ini ya, jadi setelah pada akhirnya klan Devi itu diketahui bersembunyi di God Valley,
di mana God Valley sendiri adalah kampung halaman Rocks. Berarti kan banyak clan Devi yang memang asalnya ya dari God Valley ya kan. Sehingga ketika Garling menemukan God Valley dan mengatakan bahwa Im sama akan senang, mungkin yang dimaksud adalah ya keberadaan dari clan Devi itu sendiri. Nah, para Tenryubito yang ibaratnya meneriaki clan Devi yang sudah tertangkap di God Valley itu kan sampai menghujat ya dan bilang kalian ras Bakenir kan. Wah, ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Teori bahwa Stitch adalah keturunan Bakenir ternyata real anjir. Makanya keuntungan menjadi fans One Piece adalah One Piece memberikan ruang untuk para fansnya berteori, berpendapat ya. So, kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya. Stitch tampak ketakutan melihat Tenryubito di penonton, sementara ibunya berusaha melindunginya dari benda-benda yang dilempar Tenryubito. Pembawa acara mencoba menghentikan Tenryubito dengan mengatakan bahwa jika salah satu budak mati di atas panggung, mereka akan mendapat hukuman. Bisa dibayangin guys, gimana traumatisnya masa kecil Marshall the Stitch ketika dia mungkin masih di bawah balita ya, mungkin masih usia 2 tahun atau 3 tahun ya, belum sampai 5 tahun, dia dikurung, di penjara, melihat menjadi budak ya dengan ibunya, apalagi kalau sampai Sebek dan juga ibunya Tis itu mati di hadapan Tis, berarti flashback masa kecilnya itu Tis juga benar-benar sangat tragis banget ya. Kita lanjut lagi, presentasi hadiah berakhir dan hunting game pun dimulai. Ada banyak halaman menampilkan Tenryubito dan God Knight membunuh orang-orang di God Valley. Dragon melihat Kuma dan Ivankov sedang berbicara, lalu melihat seorang Tenryubito hendak menembak Kuma. Jadi Dragon menembak Tenryubito itu lebih dulu untuk menyelamatkan Kuma. Wah, ini benar-benar panggungnya Monkey D. Dragon ya. Jadi tapi bedanya Luffy dengan Dragon, kalau Luffy itu nonjok pakai tangan kosong ya. Tapi kalau Dragon itu ditembak, menembak Tenryubito, menyelamatkan Kuma. Jadi emang bener peran besarnya Dragon ini lumayan cukup menarik di God Valley ya. Tetapi rahasia yang belum terungkap adalah apakah di God Valley ini Dragon memakan buah iblisnya dan menemukan buah iblis yang lain. Tapi hal yang penting juga, ini momen ketika Dragon tanpa ragu padahal waktu itu dia itu statusnya sebagai angkatan laut, di mana angkatan laut itu kan bawahan dari pemerintah dunia. Secara Tenryubito itu ya bosnya ya, tetapi tanpa ragu Monkey D. Dragon menembak seorang Tenryubito untuk menyelamatkan Kuma. Wah, ini benar-benar keren banget sih Monkey D. Dragon ini ya. Lalu dalam double page yang sangat epic, kita melihat bajak laut Rocks tiba di God Valley. Adegan ini terjadi tepat sebelum adegan yang kita lihat di chapter 1096. Bajak laut Rocks berdebat tentang bagaimana cara menyelamatkan Saki. Akhirnya para bajak laut itu datang sama seperti di episode 1096 ya, ketika akhirnya Rocks Pirate, Roger Pirate, dan juga armadanya Garp itu datang ke God Valley. Tapi ada hal yang lucu guys. Para bajak laut Rocks itu berdebat tentang bagaimana cara menyelamatkan Saki. Jadi memang betul ya, orientasi atau alasan para orang-orang yang ada di God Valley itu untuk menyelamatkan Saki. Dan hanya Rocks di Sebek saja yang bertujuan untuk menyelamatkan istri dan juga anaknya. Dan alasan Sebek ini hanya diketahui oleh Haral ya. Rocks, dengar baik-baik bocah-bocah, di sini ada Saki, harta karun, dan buah iblis. Apa gunanya bertengkar sesama kita? Mari kita kerjasama dulu, dan setelah kita kembali, kita akan membaginya dengan adil. Setuju? Nah, di sini Rocks di Sebek ini seorang kapten yang meskipun dia kocak, sangar, menakutkan ya, tetapi bijaksana juga ya dari kata-katanya membagi tugas, memberikan instruksi kepada bawahannya. Jadi Sebek ini ya dihormati sama krunya sendiri ya. Nah, ada kata-kata dari Barbel. Bagaimana caranya kita membagi Saki ini? Ini logikanya sangat dasar banget ya. Jadi ketika mereka menyelamatkan Saki atau mendapatkan Saki sebagai hadiah utama God Valley, yang ada di pikiran para krunya Sebek itu gimana cara kita membagi Saki? Masa ya Saki di ini aja dibagi-bagi, kocak banget ya.
Nah, Siki, jelas saja dia akan jatuh hati pada orang yang paling banyak membantunya, kata Siki menyela obrolan itu ya. Kyo pun berkata, benar sekali, jadi kalian semua jangan mendekat. John, tidak, Saki akan jatuh hati pada orang yang mendapatkan harta paling banyak. Nah, jadi masing-masing krunya Rox itu punya persepsi atau pendapat tersendiri ya tentang Saki ini akan menjadi milik siapa anjir. Nah, ada kata-kata dari Newgate. Lakukan sesukamu, aku hanya akan menyelamatkannya sebagai teman. Meskipun aku tak keberatan kalau dia jatuh cinta padaku juga, anjir. Kita diperlihatkan momen Oyaji sejuta umat kita ya. Itu waktu mudanya ya sama kayak pria normal pada umumnya, anjir ya. Sampai-sampai dia itu ngeluarin jokes yang lucu sih. Jadi Newgate itu ingin menyelamatkan Saki sebatas teman ya. Tetapi kalau nanti Saki suka sama dia, ya apa boleh buat, kata Newgate anjir, kata Shirohige ini ya. Nah, Stussy pun menyela. Apa? Apa maksudmu dengan itu, Edi? Hatimu itu hanya boleh untukku seorang, anjir. Di sini Stussy itu benar-benar bucin banget ya sama Shirohige ya. Makanya tetapi cintanya harus bertepuk sebelah tangan, anjir. Gloriosa. Jika aku menyelamatkan Saki, seharusnya Roger berterima kasih padaku. Tapi, Saki sudah kuanggap adik sendiri. Tak boleh aku menyelamatkannya hanya untuk urusan pribadi. Ini kata Gloriosa ya. Jadi meskipun Roger itu sukanya sama Saki, meskipun Gloriosa itu patah hati karena Saki, tetapi Gloriosa tetap memandang Saki, bahkan sudah dianggap seperti adiknya sendiri ya. Itu benar-benar bentuk kasih sayang Gloriosa terhadap sang wakil kaptennya. Seterusnya, Wang Ji tetap tinggal di pulau dan melarang siapapun masuk ke bar. Lin Lin, dasar bodoh. Bahkan kalau dunia berakhir besok, Saki tidak akan mencintai seorang pun dari kalian. Anjir. Di sini mungkin Lin Lin karena sesama cewek dan juga dia termasuk yang cegil ya. Jadi Lin Lin ini Big Mom itu bisa membaca pikiran Saki bahwa Saki itu cintanya ya tetap ke Rayleigh anjir. Saki itu jatuh cinta kepada orang yang tidak mencintainya. Ini keren banget nih Big Mom muda ini. Duta cegil pada masanya ya. Kaido, kakak Lin Lin, apa kau benar-benar akan memberiku buah iblis itu? Anjir, dari dialog ini aja. Kaido itu benar-benar kayak ini banget ya, kayak junior banget ya. Kayak Rocky banget di bajak laut Rock sampai-sampai ketika Lin Lin menganggap Kaido sebagai adik, ya Kaido juga menganggap Lin Lin sebagai kakaknya anjir. Bahkan kocak banget ya. Di tengah kekacauan akibat kedatangan bajak laut Rox, Dragon berhasil menyelamatkan bayi kembar. Nah, meskipun sudah di-spill bahwa kedua Baby Seng dan Samrock itu diselamatkan sama Dragon, masih menjadi tanda tanya besar ya. Bagaimana bisa Samrock itu tidak berhasil dievakuasi seperti Seng yang sudah berhasil diletakkan di Oro Jackson dan ditemukan oleh Roger. Tetapi kenapa Samrock itu masih dibawa oleh bukan Fingerland Guarding secara spesifik ya, tetapi para Holy Knight atau Tenryubito ya, sehingga Baby Shamrock itu tetap diangkut ke Marijoa. Itu masih menjadi tanda tanya besar guys. Lalu kita melihat kedatangan bajak laut Roger ke God Valley. Adegan ini terjadi tepat setelah adegan yang kita lihat di chapter 1096. Roger berkata bahwa dia akan menyelamatkan Saki dan memerintahkan krunya untuk mengejar harta karun. Tapi para kru Roger malah mengincar ya Roger dan langsung pergi menyelamatkan Saki dulu. Wah, bener-bener ini kocak banget ya. Menginjak Roger. Jadi ketika Roger itu datang dan langsung memberikan instruksi kepada para krunya ya. Tapi kru Roger ini malah mengabaikan instruksi atau perintah dari sang kapten dan fokus untuk menyelamatkan Saki anjir. Nah, di momen ini nih kita tahu bahwa ketika Sebek itu dihormati oleh krunya, tapi Roger malah disepelein sama krunya anjir ketika Roger itu memberikan instruksi tetapi tidak didengar. Bahkan di sini sampai Roger itu harus diinjak ya sama krunya. Wah, ini benar-benar Roger ini minus aura banget di God Valley ya. Sosok Roger yang kita kenal sebagai sosok yang wah raja bajak laut gitu ya.
Tetapi di flashback Elbap ini kayak mulai di-spill bahwa Roger itu tidak sehebat itu anjir. Tapi kan kita nggak tahu, kita masih harus melihat chapter-chapter berikutnya. Selanjutnya kita melihat perkenalan God Knight. Adegan ini sama persis dengan yang kita lihat di chapter 1096, tapi panelnya kini diperluas menjadi satu halaman penuh. Selain anggota God Knight yang sudah terlihat di chapter 1096, kini kita melihat dua anggota baru. Nah, akhirnya kita udah mulai di-spill ya. God Knight ini ada siapa saja, di mana God Knight ini termasuk salah satu kekuatan tempur utama pemerintah dunia, yang bisa dikatakan God Knight ini harusnya selevel, paling nggak selevel si Chibukai secara power ya. Yang pertama adalah makhluk raksasa mirip Yeti dengan tanduk dan sayap. Nah ini nih anomali-anomali yang mirip Yeti, yang mirip raksasa ini, dia itu manusia atau memang rasa raksasa yang dimodifikasi ya. Sedangkan kita tahu di chapter sebelumnya itu kan raksasa Elbap yang ada di Kalela itu kan diculik ya. Apakah itu dia ya? Apakah God Knight yang dimaksud mirip seperti Yeti dan berbadan besar ini adalah raksasa dari Elbap? Wah, kita tunggu lagi ya di chapter selanjutnya. Yang kedua adalah wanita besar bertanduk dengan taring tajam dan rambut hitam putih berantakan. Ia memakai kacamata hitam dan merokok serutu. Wanita ini sangat mirip dengan Gillingham, tapi belum diketahui apakah mereka berhubungan. Berarti di sini kita baru diperlihatkan sosoknya saja ya, tetapi belum diperkenalkan lebih dekat atau lebih jauh. Jadi kita belum diperlihatkan profil satu-satu dari God Hand ini guys. Marinir di God Valley tidak mampu menghentikan semua bajak laut yang datang dari berbagai arah. Namun chapter ditutup dengan double peg epic lainnya menampilkan kedatangan armada Garp ke God Valley. Garp menggunakan Meteor Fish untuk menyerang beberapa bajak laut dari kapalnya. Sementara para prajurit marinir di pulau itu menangis haru melihat kedatangan bala bantuan. Seperti yang kita tahu ya, scene ini sudah dianimasikan. Jadi ketika Roger dan Sebek itu sudah mendarat di God Valley, yang nahan itu angkatan laut kroco-kroco ya guys ya. Jadi ketika mereka menyadari bahwa wah mereka udah nggak sanggup nih kalau harus menghentikan sosok kuat seperti Sebek dan juga Roger. Akhirnya angkatan laut itu sudah mulai depresi dan frustasi ya. Karena wah udah nggak ada gunanya. Tetapi ketika momen kedatangan Garp yang ibaratnya di mana Roger, beri Roger padaku. Nah ketika para angkatan laut itu mendengar suara dari Garp, mereka akhirnya menemukan harapan baru ya. Akhirnya bala bantuan yang setara untuk bisa mengimbangi kekuatan dari Roger sudah tiba, yaitu sosok Monkey di Garp ya. Tapi gue masih ada sesuatu yang janggal sih guys. Waktu di insiden di God Valley itu Sengoku kemana anjir? Kenapa kok kayak Sengoku nggak hadir? Di waktu itu masih ada Kong ya. Kenapa Kong juga nggak hadir? Padahal itu kan insiden besar yang melibatkan hampir seluruh karakter atau bajak laut terkuat ya. Ibaratnya kan di belahan dunia yang lain mungkin nggak ada ancaman, tetapi kok kenapa kayak Sengoku dan juga Kong tidak terlibat di God Valley? Makanya ya cerita tentang God Valley yang diceritakan oleh Sengoku itu sepenuhnya nggak valid karena memang Sengoku nggak hadir ya, karena memang Sengoku tidak terlibat langsung di God Valley ini. Ya mungkin bisa jadi Sengoku itu korban framing, kita nggak tahu, korban hoax kita juga nggak tahu. Makanya semoga saja ya di chapter-chapter berikutnya kebenaran tentang God Valley itu akhirnya terungkap. Ada beberapa hal yang mana nih. Pertama, bagaimana cara Teach atau Kurohige itu lolos? Itu yang menjadi pertanyaan. Yang kedua, apa alasan jika harus terjadi pertarungan antara Rox melawan Garp dan juga Roger? Nah, itu ya yang harus pasti ya. Nah, apakah pengeroyokan terhadap Sebek ini dilakukan juga oleh Fingarland Garling dan juga para Gorosei yang lainnya ya. Dan apakah di momen itu hanya Sebek dan Shirohige saja yang melawan semua orang di God Valley? Ini masih menjadi hal yang menarik. Nah, apakah di momen God Valley itu juga Sebek itu langsung mati di situ
ataukah bagaimana? Ataukah ia ditahan di Impel Down atau seperti apa? Nah, hal yang menariknya adalah apakah ibaratnya ketika Rosebek itu sudah mati dan dia memanipulasi jantung dan jiwanya di tubuh Teach yang masih kecil. Nah, ini kalau beneran kejadian mantep banget ya. Seperti yang kita tahu sudah di spill ya bahwa Oda Sensei itu mengambil referensi dalam sebuah buku yang berjudul Blackbird's Buccaneer. Nah, ini bener-bener epic banget sih. Jadi buat para nakama yang mengatakan bahwa Oda Sensei nggak konsisten, suka merubah-rubah cerita, ketahuilah bahwa One Piece itu sudah ditulis sampai tamat anjir. Jadi itu mah bukan nggak ada alasan Oda Sensei merubah-rubah cerita ya. So sampai sini saja pembahasan tentang spoiler chapter terbaru ya. One Piece chapter 1160. Kalau kalian punya opini, pendapat, spekulasi atau teori kalian yang menarik, kalian bisa drop di kolom komentar. Mari sama-sama berteori sebagai sesama fans One Piece ya. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.